Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai sirkulasi darah pada janin dan ibu hamil atau orang dewasa. Perkenalkan, kelompok kami yaitu saya Sekar Ayu Amara dengan NIM 052, Saya Yasina Lailatul Makfiro dengan NIM 025. Saya Widi Adanafia dengan NIM 053. Saya Rizky Sefiawati dengan NIM 059. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Tahukah kamu, darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil dari proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida dari hasil pernafasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang sistem peredaran darah pada orang dewasa. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri dan kemudian menuju ke bilik kiri dan selanjutnya menuju ke pembuluh darah yang kemudian berkumpul di aorta dan menuju ke seluruh tubuh melalui nadi atau arteri dan selanjutnya mengalir ke pembuluh darah balik atau vena dan kemudian berlangsung ke serambi kanan lalu menuju ke bilik kanan. Nah, dalam bilik kanan akan terjadi sistem peredaran darah kecil yang dimulai dari bilik kanan kemudian menuju ke arteri pulmonalis dan selanjutnya di paru-paru akan mengalami pernafasan kemudian menuju ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis akan kembali ke serambi kiri. Proses ini terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Sirkulasi darah fetal atau janin dimulai dari darah penuh oksigen dan nutrisi, mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat pada tali pusar. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusar sekitar 500 ml per menit melalui vena umbilikalis menuju hati. Melalui ductus venosus, kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berasal dari ventrikel kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru janin masih belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus ileosus Botali. Darah mengalir ke paru-paru untuk pertukaran gas dan untuk memberi makan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri yang dialirkan ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya akan CO2 kembali ke plasenta melalui arteri, maka kemudian ke arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya.